Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Zulfanida Asma Nabila. Ya, seperti yang diketahui, saya adalah mahasiswa di Prodi S1 Kebidanan semester 2 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke teman-teman, di video kali ini kita tetap dengan mata kuliah Fisika Kesehatan tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Kali ini kita akan belajar bersama tentang termodinamika terkait dengan suhu tubuh. Pasti teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi kan dengan apa itu suhu tubuh? Ya, karena biasanya apabila manusia mengalami gangguan sistem tubuh atau bisa disebut dengan sakit, eh, manusia tersebut akan pergi ke dokter. Dan biasanya penanganan pertama dokter adalah dengan mengecek suhu tubuh manusia tersebut. Biasanya pengecekannya adalah menggunakan termometer. Pasti teman-teman semuanya sudah tahu kan bentuknya termometer? Ya, untuk kali ini kita akan membahas 5 subpembahasan, yaitu ada definisi suhu tubuh, kemudian ada organ yang mempengaruhi suhu tubuh, kemudian selanjutnya ada penjalaran sinyal suhu tubuh, kemudian ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan yang terakhir ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang 5 subpembahasan tersebut, simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Oke, memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi suhu tubuh. Siapa nih yang tahu tentang apa itu suhu tubuh? Siapa yang bisa menjelaskan? Hayo, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saya tahu apa itu suhu tubuh. Saya bisa menjelaskan apa itu suhu tubuh. Saya adalah Prizulfa. Saya bisa menjelaskan apa itu suhu tubuh. Oke, Prizulfa, silahkan. Kalau kamu tahu apa itu suhu tubuh, coba jelaskan. Ya, saya akan menjelaskan tentang apa itu suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan ukuran kemampuan tubuh untuk menghasilkan atau menyingkirkan hawa panas dalam tubuh. Biasanya suhu tubuh ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Tapi yang saya tahu juga masih banyak lagi untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh. Tapi kemungkinan pasti nanti akan dijelaskan yang lebih lanjut oleh Kak Zulfa, iya kan? Nah, benar banget tadi apa yang dijelaskan Prizulfa terkait dengan definisi suhu tubuh. Ya benar, suhu tubuh merupakan ukuran kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas dalam tubuh. Nah, benar juga bahwa suhu tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor lingkungan. Tapi untuk faktor yang mempengaruhi suhu tubuh nanti akan saya jelaskan di pembahasan selanjutnya ya. Kali ini kita akan fokus dulu untuk memahami definisi suhu tubuh. Nah, menurut Tamsuri Anas pada tahun 2007, suhu tubuh itu terbagi menjadi beberapa, yaitu ada hipotermi, kemudian normal, kemudian ada febris, dan yang terakhir ada hipertermi. Ya, dibagi menjadi 4 ya. Jadi, untuk hipotermi itu tergolong suhu tubuh rendah, yaitu di bawah 36 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu tubuh normal, yaitu kisaran 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu tubuh febris yaitu kisaran 37,5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir yaitu hipertermi. Ya, ini tergolong suhu tubuh yang sangat tinggi yaitu di atas 40 derajat Celcius. Pada manusia dan mamalia, ia memiliki kemampuan khusus dalam memelihara kondisi suhu tubuh agar relatif konstan dan berlawanan dengan suhu lingkungan. Hal ini karena berhubungan dengan kepentingan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Pada manusia terdapat suhu inti dan suhu kulit. Untuk suhu inti sendiri merupakan suhu tubuh bagian dalam yang dipertahankan sangat konstan sekitar 1 derajat Fahrenheit atau kurang lebih 0,6 derajat Celcius dari hari ke hari. Namun, kondisi ini berbeda apabila seseorang sedang mengalami demam. Kemudian untuk suhu kulit ini berbeda dengan suhu inti. Suhu kulit ini dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi lingkungan. Kemudian, untuk suhu kulit ini dikatakan sangat penting apabila dikaitkan dengan kemampuan kulit dalam melepaskan panas ke lingkungan. Oke teman-teman, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu mengenai organ pengatur suhu tubuh. Untuk organ pengatur suhu tubuh sendiri yaitu ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat pengatur panas yang biasa dikenal sebagai termostat. Ia terletak di bawah otak. Pada termostat hipotalamus ini, ia memiliki semacam titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh.
jika suhu tubuh turun di bawah atau naik sampai di titik ini, maka secara otomatis pusat akan memulai impuls dengan menahan panas atau mengeluarkan panas sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke teman-teman, kalian semuanya udah bisa membayangkan bentuk hipotalamus belum? Nah, supaya bisa membayangkan hipotalamus, mari kita lihat gambar hipotalamus berikut ini. Cring, ini dia gambar hipotalamus. Bisa dilihat ya. Nah, itu dia gambar hipotalamus. Untuk hipotalamus sendiri terbagi menjadi dua, ada dua bagian, ada hipotalamus anterior dan hipotalamus posterior. Untuk hipotalamus anterior berfungsi untuk mengatur upaya pembuangan panas, sedangkan hipotalamus posterior ia berfungsi untuk mengatur penyimpanan panas. Nah, jadi bisa dibayangkan ya bentuk hipotalamusnya, dan teman-teman semuanya sudah mengetahui ya organ pengatur panas tadi ada hipotalamus. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini dia organ pengatur panas hipotalamus yang terletak di bawah otak. Oh iya teman-teman, di hipotalamus ini terdapat saraf di bagian preoptik hipotalamus anterior dan posterior, di mana ia memperoleh sinyal yaitu dari saraf perifer yang menghantarkan sinyal dari reseptor panas atau dingin. Kemudian selanjutnya yaitu dari suhu darah yang memperdarahi hipotalamus itu sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya ada termoreseptor. Untuk termoreseptor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada termoreseptor perifer dan termoreseptor sentral. Untuk termoreseptor perifer, ia terletak di dalam kulit. Ia berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu kulit dan membran mukosa tertentu. Selain itu juga, ia berfungsi untuk mentransmisi informasi tersebut ke hipotalamus. Kemudian selanjutnya ada termoreseptor sentral. Untuk termoreseptor sentral, ia terletak di antara hipotalamus anterior, medula spinalis, organ abdomen, dan struktur internal lainnya. Ia juga berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu dalam darah. Oke teman-teman, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penjalaran sinyal suhu. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jara spinothalamikus. Mekanisme ini hampir sama dengan sensasi rasa nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus liser beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendent yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan, dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks hematosensorik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar ini. Kelihatan kan? Jadi ini adalah mekanisme penjalaran sinyal suhu. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai penjalaran sinyal suhu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasannya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal pada tiap individu itu berbeda-beda. Nah, hal ini memberikan dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda-beda pula pada setiap individu. Kemudian yang kedua ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat, mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Nah, akibatnya produksi panas tubuh juga meningkat. Kemudian untuk faktor yang keempat ada hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Kemudian untuk faktor yang kelima, yaitu ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal.
menyebabkan peningkatan produksi panas. Kemudian untuk selanjutnya, pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Kemudian untuk faktor selanjutnya, faktor keenam, ada peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Kemudian untuk faktor ketujuh yaitu ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh. Individu dengan lemak tebal tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Kemudian untuk faktor yang ke-8 ada aktivitas manusia itu sendiri. Aktivitas selain meningkatkan laju metabolisme juga mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian faktor selanjutnya yaitu gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, disebutkan oleh Prizulfa juga bahwa lingkungan juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke plexus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. Kemudian untuk faktor yang ke-11 yaitu irama diurnal. Suhu tubuh bervariasi pada siang dan malam hari. Suhu terendah manusia yang tidur pada malam hari dan bangun sepanjang siang terjadi pada awal pagi dan tertinggi pada awal malam. Kemudian untuk faktor yang dapat mempengaruhi selanjutnya yaitu jenis kelamin. Sesuai kegiatan metabolismenya, suhu tubuh pria lebih tinggi daripada wanita. Wanita dipengaruhi daur haid pada saat ovulasi, suhu tubuh wanita pada pagi hari saat bangun meningkat 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. Kemudian untuk faktor yang terakhir, yang ke-13, yaitu ada usia individu tersebut, di mana usia ini sangat mempengaruhi metabolisme tubuh akibat mekanisme hormonal sehingga memberi efek tidak langsung terhadap suhu tubuh. Pada neonatus dan bayi, terdapat mekanisme pembentukan panas melalui pemecahan lemak coklat sehingga terjadi proses termogenesis tanpa menggigil atau non-shivering termogenesis. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah hipotermi pada bayi. Jadi itu tadi adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh. Ada 13 faktor ya tadi. Nah, faktor tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita, baik naik ataupun turun, baik tinggi ataupun rendah. Jadi faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh kita. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir yaitu tentang mekanisme kehilangan panas. Sebagian besar pembentukan panas dalam tubuh dihasilkan oleh organ dalam terutama di hati, otak, jantung, dan otot rangka selama berolahraga. Kemudian panas ini dihantarkan dari organ dan jaringan yang lebih dalam ke kulit, yang kemudian dibuang ke udara dan lingkungan sekitarnya. Laju kehilangan panas hampir seluruhnya ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama ada seberapa cepat panas dapat dikonduksi dari tempat asal panas dihasilkan, yakni dari dalam inti tubuh ke kulit. Kemudian selanjutnya yaitu seberapa cepat panas kemudian dapat dihantarkan dari kulit ke lingkungan. Kemudian ada 4 mekanisme
kehilangan panas, yaitu yang pertama ada radiasi, kemudian konduksi, kemudian evaporasi, dan yang terakhir ada konveksi. Mekanisme yang pertama yaitu radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, sekitar 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Kemudian, panas sendiri adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Sekali suhu udara bersentuhan dengan kulit, suhu udara menjadi sama dan tidak terjadi lagi pertukaran panas. Yang terjadi hanya proses pergerakan udara sehingga udara baru yang suhunya lebih dingin dari suhu tubuh. Kemudian untuk mekanisme selanjutnya yaitu mekanisme konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Kemudian untuk mekanisme selanjutnya yaitu evaporasi atau penguapan air dari kulit. Evaporasi dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Kemudian pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 sampai 600 ml per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12 sampai 16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernapasan. Selama suhu kulit lebih tinggi daripada suhu lingkungan, panas hilang melalui radiasi dan konduksi. Namun, ketika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu tubuh memperoleh suhu dari lingkungan melalui radiasi dan konduksi. Pada keadaan ini, satu-satunya cara tubuh melepaskan panas adalah melalui evaporasi. Memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap suhu tubuh, sebenarnya suhu tubuh aktual atau yang dapat diukur merupakan suhu yang dihasilkan dari keseimbangan antara produksi panas oleh tubuh dan proses kehilangan panas tubuh dari lingkungan. Untuk mekanisme yang terakhir, mekanisme keempat yaitu konveksi. Konveksi ini merupakan perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Untuk gambaran mekanisme pertukaran panas bisa dilihat di gambar berikut ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah pembahasan terakhir yaitu mengenai mekanisme kehilangan panas. Semoga dari pembahasan pertama hingga akhir teman-teman semuanya bisa memahami penjelasan saya ya. Dan apabila ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ucapkan marhaban ya Ramadan untuk teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oke, untuk puasa sendiri yaitu menahan makan dan minum atau menahan hawa nafsu dari sebelum terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, bisa dibilang dari sahur hingga berbuka ya kan. Pasti dari mulai sahur hingga berbuka teman-teman saat sahur pasti mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat membantu menahan lapar dari sahur hingga berbuka. Nah, saya saat sahur mengonsumsi Energen, pasti teman-teman semuanya tahu kan Energen ini. Nah, saya akan merekomendasikan Energen ini pada teman-teman. Mungkin kebanyakan teman-teman juga mengonsumsi Energen pada saat sahur untuk membantu menahan lapar hingga berbuka. Iya, karena Energen ini terdiri dari sereal, susu, dan juga telur. Sehingga dia dapat membantu kita menahan lapar. Kita semua tahu sendiri bahwa sereal merupakan pengganti nasi bagi beberapa orang. Nah, bayangin aja apabila kita sahur makan nasi, minum Energen ada serealnya tuh, kenyang banget kan. Nah, pasti dapat menahan
menahan lapar tuh sampai buka. Selain itu, energen ini juga merupakan sumber serat, sumber kalsium dan juga sumber vitamin. Udah bantu nahan lapar, bergizi, banyak mengandung vitamin, sehat banget tuh minum energen. Energen ini banyak banget rasanya, tapi saya biasanya konsumsinya yang rasa coklat, biasanya juga yang rasa kacang hijau, tapi saya lebih suka yang coklat sih. Kalau rasanya tuh banyak banget, kalau nggak salah ada yang rasa kurma juga, terus ada yang STMJ kalau nggak salah, tapi ya saya kurang tahu sih. Tapi saya belinya, ibu saya sih, ibu saya selalu belikan yang rasa coklat sama rasa kacang hijau. Nih, bisa dilihat ya, praktis dan bantu mengenyangkan, apalagi saat bulan puasa kayak gini. Nah, sumber serat, lalu ada susu dan telur yang merupakan sumber kalsium, kemudian formula Sigma Fit merupakan sumber vitamin. Oke, teman-teman semua bisa mengonsumsi ini saat sahur. Jangan lupa ya, bisa dibeli di minimarket terdekat. Mungkin di warung-warung itu juga ada ya, biasanya kan di warung juga jual energen ya. Oke, jadi itu tadi seputar curcol seputar sahur, makanan sahur. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pasti ada kok video selanjutnya. Video praktikum masih banyak yang belum saya kerjakan. Terima kasih teman-teman. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa.